Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Akhirnya nyampe juga ini jersey, udah sebulan ya pengirimannya, ini agak lama juga. Tapi itu dia kan gue bilang, kalau pengen beli jersey ya kalau memang sesuai dengan keuangan aja. Tapi kalau gue emang dari dulu biasanya mendekati akhir musim atau udah di akhir musim gitu, dan musim yang selanjutnya udah keluar yang baru gue beli gitu ya. Jadi harganya bener-bener udah sangat-sangat diskon. Sangat-sangat diskon banget gitu. Mungkin bisa 60% ya, ada ya. Bisa 50%, 60%. Dan gue biasanya emang kadang suka banget koleksi yang jersey ketiga gitu ya. Kedua atau ketiga biasanya lebih bagus gitu. Modelnya, warnanya ya. Jadi ada keunikan-keunikan tersendiri dalam setiap musim. Ya, kalau yang sekarang sih jersey ketiganya belum kelihatan ya. Ya biru ya, yang putihnya belum kelihatan sih. Oke, sudah kita lewatkan jersey, cuman kita besok gue mau kasih analisa sedikit preview ya mengenai pertandingan besok, di mana kita akan melawan PSG. Woy, juara bertahan Champions League dan juga 2 kali loh juara UCL. Bahkan bisa kita bilang tim atau klub terbaik saat ini. Manchester United sendiri sih ya kalau bisa dibilang sebenarnya udah kekuatan penuh ya, hampir kekuatan penuh lah. Tim inti udah ada semua sih. Minus Kobe Mainu yang cedera, terus kemudian juga Lisandro Martinez juga yang masih cedera dan memang belum bisa bergabung ya karena masih dalam waktu libur. Tapi Bruno Fernandes, Diogo Dalot, sang wakil kapten, Yuri Tielemans, pemain baru, Matheus Cunha, Sané Lamens, Mazraoui, itu semua udah balik ya. Jadi ya nggak bisa dibilang juga kita ini nggak kekuatan inti ya. Mungkin 95% lah ya, di luar kayak Matthijs de Ligt kan cedera, terus Manuel Ugarte kan cedera. Nah kalau di sisi PSG sendiri, tadi juga gue cek di website dan newsnya PSG, pemain-pemain intinya juga sebenarnya udah balik. Kayak Vitina tuh udah latihan, terus kemudian John Neves itu juga udah latihan, udah ikut. Lucas Hernandez itu juga udah. Lucas Hernandez belum. Barcola belum, Lucas Hernandez belum, Nuno Mendes udah balik. Kemudian pemain-pemain baru udah pasti ada lah ya. Dembele belum, Fabian Ruiz belum. Marquinhos sudah, Hakimi juga udah, dan juga satu lagi juga William Pacho ya, backnya. Jadi ya PSG juga bukan nggak bakal tim inti juga ya. Kvaratskhelia bahkan udah ada. Kvaratskhelia tuh udah karena nggak ikut Piala Dunia ya, negaranya Georgia, udah join dari awal. Jadi nggak bisa dibilang juga ini tim PSG kemungkinan besar besok di Stockholm ini akan dengan tim pelapis kedua. Mereka juga udah 95% tim intinya ya. Dan sangat menarik kalau semua ini bisa dimainkan ya. Jadi keinginan gue sih ya, untuk pertandingan besok ini bukan masalah hasil ya, bukan masalah hasil, masalahnya menang atau kalah enggak. Tapi gue pengen melihat Manchester United bermain dengan yang katanya Carrick style, mendominasi permainan, penyerangan secara progresif. Kalau bisa, ya, harusnya sih kita bisa mendominasi pertandingan, mendominasi penguasaan bola maksudnya. Ini kan melawan tim Luis Enrique yang sistemnya udah jalan. Di 2 turnamen besar tahun ini, Piala Dunia maupun Piala Champions UCL, tim yang menguasai permainan itulah yang juara. Justru tim kayak Arsenal kemarin lawan final PSG, Argentina kemarin final lawan Spanyol, yang lebih bertahan justru yang kalah. Nah, gue nggak mau nih ngelihat Carrick justru menerapkan sistem ini nih, ya. Gue nggak pengen ya, walaupun dibilang wah yang penting menang demi kemenangan, nggak. Gue nggak mau ngelihat yang Carrick bermain dengan sistem yang tadi tuh.
bertahan, yang penting gue meraih kemenangan gitu ya. Enggak, gue nggak mau kita yang justru yang didominasi sama mereka. Gue pengen lihat Carrick menguasai permainan, menguasai possession football, berani menyerang, berani megang bola, ya. Melakukan passing-passing yang pendek-pendek aja, ya. Ada kombinasi, sangat adaptif, tahu kapan bertahan, tahu kapan harus menyerang dan menguasai permainan. Ya, outputnya ya kita nggak tahu hasilnya gimana. Kalau misalnya ternyata kita bermain menguasai pertandingan ya, menguasai ball possession gitu ya, ball possession. Akhirnya kita kalah. Tapi permainannya bagus. Oh, berarti kan kita bisa mengambil evaluasi ya, bahwa ya permainan kita sebenarnya bagus, cuma masalah di mana? Apakah dalam finishing, apakah dalam pertahanan? Kalaupun kita bisa menguasai pertandingan, bermain bagus ya, nggak bertahan total, tapi kita kalah, setidaknya kita tahu. Gitu. Setidaknya kita tahu, oh memang PSG ini levelnya memang di atas kita gitu loh. Ya. Oh memang PSG ya wajar, mereka kan 2 tahun berturut-turut juara UCL, levelnya memang di atas kita. Kita lawan dengan gaya main yang seperti mereka aja kita kalah. Ya. Kalau kita mau bertahan dengan gaya Arsenal kemarin pun bisa jadi kita lebih kalah gitu ya. Paham analogi dan logis pemikiran sistematisnya. Jadi gue sih melihat 4-3-3 atau 4-2-3-1 bisa dilakukan, tapi gue sih ngelihatnya pengennya sih ya kita stick dulu dengan 4-2-3-1, walaupun dengan 4-3-3 seharusnya bisa ya. PSG sih masih dengan 4-3-3 ya, dengan sistem yang diterapkan oleh Luis Enrique. Jadi sedikit mengenai perkiraan susunan pemain, gue berharap banyak yang diturunkan dari awal ya, pemain-pemain yang sudah kembali. Mungkin kiper Sané Lamens bisa dipasang dari awal. Back kayaknya sampai awal musim 5-10 pertandingan kemungkinan kita sudah memiliki 4 kuartet yang baku nih. Back kanannya Lenioro, back kirinya Luke Shaw, tengahnya duet Maguire dengan Eden Heaven. Kemudian double pivot 2-nya dengan 4-2-3-1. Ya berikan aja kesempatan dulu dengan Mason Mount dan Ander Santos gitu ya. Jadi Tielemans itu mungkin nanti dulu gitu. Mason Mount sama Ander Santos. Depannya dengan Patrick Dorgu, Amat dikembalikan ke posisi winger kanan. Biarlah di attacker midfielder nomor 10-nya Bruno Fernandes. Nah, sehingga strikernya Mbeumo. Matheus Cunha mungkin babak kedua bisa kita pasang. Oke. Tielemans, mungkin kita bisa lihat nanti kalau dia menggantikan peran Bruno Fernandes atau menggantikan perannya Mason Mount. Ya, begitu juga dengan pemain-pemain akademi lain ya, Harry Amas, Toby Collier, Tyler Fletcher, Zerzi juga pasang di babak kedua. Tapi gue sih memprediksikan dan menginginkannya sih line up pertama seperti itu. Oke, jadi besok itu jam 10 malam ya, di mana akan disiarkan juga di MUTV ya. Jamnya sih bagus nih sebenarnya untuk kita bisa reaksi pandangan mata ya. Dan tadi yang gue bilang, gue sih berharap bukan mau kata sok jago gitu, enggak, bukan mau kata sok jago, enggak. Bukan pengen kelihatan pengen show off gitu. Weh, gue bisa nih pakai sistem PSG, enggak, bukan. Tapi kalau di latihan-latihan kan sering tuh beberapa kali yang di gua ini juga kan gaya bermain progresif ballnya ya, gaya progressionnya itu dengan membuka serangan dari tengah, nggak selalu dari sayap, dari winger lagi ya. Ball possession, berusaha untuk tidak terlalu pressing ya. Kalau misalnya PSG memegang bola, ya pressingnya diatur lah, nggak selalu harus pressing kalau ketika bertahan, dan ketika menyerang reactionnya juga harus udah tahu tugasnya masing-masing gitu ya, udah tahu kewajibannya masing-masing seperti apa, harus lebih fluid jalannya membangun serangan ya, khususnya sih di sepertiga akhir gitu ya. Jadi ya gue pengen lihat seperti itu ya. Kalau ada gol misalnya dari set piece ya, atau mungkin bonus lah gitu, berarti kita mungkin lagi jadi sekarang lebih bagus kalau di set piece gitu ya.
atau dapat tendangan penalti atau tendangan bebas. Tapi gue pengen lihat gol kita gitu, permainan kita itu terlihat terstruktur aja. Bukan pengen show off, bukan pengen kelihatan wis kayak ball nih ya kan, tsunami trofi nih, enggak, bukan gitu. Gue pengen lihat terlihat struktur aja, terstruktur aja. Ya, masalah hasil ya tadi gue bilang, kalau emang kalah ya berarti mungkin PSG memang levelnya di atas kita, udah itu aja, ya kan. Tapi kalau kita bisa imbang atau minimal menang dengan permainan yang bagus ya, bukan dengan hanya kita kini bertahan terus ya kayak kemarin lah Arsenal gitu, ya itu sih gue lihat kayaknya kita masih belum berjalan, masih belum bergerak kemana-mana gitu loh, masih mengandalkan skill individu, masih mengandalkan counter attack yang probabilitasnya berhasilnya itu ya kecil sebenarnya kalau untuk menang. Oke, itu aja. Jadi sampai ketemu besok di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.